الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tidak pernah menyangka pengalaman menyesakkan dada itu bakal dialaminya. Ia harus merelakan adiknya berikrar suci terlebih dahulu ketimbang dirinya. Adiknya laki-laki, makhluk yang kerap kali diuntungkan oleh kultur sosial yang ada. Sedangkan ia hanya seorang perempuan yang kerap kali menjadi korban stereotipikal masyarakat. Ciptaan terindah, Tuhan yang selalu menerima bias-bias tak beralasan. Dan kini ia harus mengalami salah satu di antaranya. Di langkah menikah yang katanya jodohnya bakal lama. Sungguh, bukan kabar bahagia adiknya itu yang membuat kalbunya bergemuruh, tapi luka psikis yang saat pertama kali adiknya meminta izin untuk menikah duluan. Ia sudah tidak sanggup berkata-kata. Ia bingung memilih perasaan. Ia bingung memilih perasaan mana untuk ditampakkan. Ia gundah, merumuskan hatinya. Duh, sang pemilik hati, kenapa aku harus bertempur begitu hebat di dalam alam yang begitu masyghul, misterius ini? Apakah ia bahagia adiknya akan menikah? Tentu saja. Jodohnya sudah tiba. Apakah ia harus menunda adiknya menikah untuk dinanti-nanti? Tidak. Itu di luar domainnya, bukan haknya. Ia dan adiknya masing-masing sudah dewasa. Bukan lagi anak berseragam abu-abu. Ia dan adiknya manusia-manusia yang bebas menentukan pilihan hidupnya kapan saja. Masing-masing dirinya berhak bahagia atas pilihannya sendiri. Tapi kini kenapa hatinya bertempur untuk merestui dan tidak meridhoi? Ia benci kondisi ini. Ia ingin pergi saja ke tempat di mana perempuan yang dilangkah adiknya untuk menikah tidak terjadi. Ia bingung menjawabnya hingga adiknya berlalu dan menemukan ruang hampa di mulutnya. Ia masih membatin, memerangi diri sendiri untuk menjadi wanita yang tegar, berhadapan dengan hal-hal yang seharusnya bukan masalahnya. Tapi masalah kultur masyarakat Indonesia pada umumnya. Ia terus memikirkan bagaimana nanti anggapan kerabatnya kalau mereka tahu ia dilangkah. Ia tengah memikirkan hal-hal negatif. Ia sedang menduga-duga mereka pasti akan bicara. Kasihan si Anu, jodohnya bakal lama kalau dilangkah kawin. Ataupun begini, ya si Anu pilih-pilih sih, dilangkah deh. Atau bisa jadi begini, seharusnya si Anu jangan mau dilangkah. Sejumlah pikiran-pikiran negatif itu meremas-remukkan batinnya. Ia bukan anak kecil lagi. Ia harus berjuang mengatasi bias-bias itu sendiri. Ia tahu ia tidak bakal mencegah orang lain berkomentar tentang dirinya. Tapi ia harus membentengi diri untuk menjadi wanita kuat dari serangan celoteh-celoteh yang tidak berdasar itu. Ia mulai melupakannya. Ia mulai fokus menguatkan diri dan tidak pernah berhenti berharap rahmatnya. Kelak ia yakin jodoh itu pasti ada dan pasti akan terindah untuknya. Beruntung memang tokoh ia yang dikisahkan tersebut. Ia memiliki jiwa yang mantap, tapi sungguh di luar sana kasus ia berjibu narasinya. Begitu banyak hikayatnya. Kisah tokoh ia adalah kisah yang jamak terjadi di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kita sehari-hari. Akhir kisahnya ada yang sedih, tapi banyak juga yang happy ending. Dan agaknya meski zaman sudah bersalin rupa dan bumi kian tua, anggapan keliru wanita yang dilangkah nikah bakal lama jodohnya itu sesuatu yang lumrah. Sudah biasa, sudah dimaklumi, dan barangkali Anda salah satu yang memakluminya. Wallahu a'lam. Semoga Anda bukan salah satunya.
Saya pribadi sangat terusik saat mendapatkan kisah seperti ini. Betapa sulitnya menjadi perempuan yang hidup di tengah kultur masyarakat patriarki, di mana sistem sosial yang ada banyak ditentukan laki-laki, baik pola pikir maupun perilaku sehari-hari, di mana perempuan acap kali menjadi objek bulan-bulanan, bukan saja terkait pernikahan, tapi syahdan sejak ia terlahir. Parahnya lagi, kaum hawanya sendiri banyak yang mengamininya dengan berbagai alasan yang ada. Ya Rob, apakah jodohku bakal bertambah lama? Wanita-wanita lajang yang barangkali tengah bergumul dengan pertanyaan itu, sungguh itu bukan pertanyaan yang layak untuk Anda pikirkan saat ini. Pertama, dia sang holik tidak bakal menjawabnya saat Anda bergumul dengan pertanyaan klise tersebut. Bukankah itu sudah domainnya, dan dia pastinya sudah menyediakan jodoh untuk Anda, di mana waktu akan menjawabnya. Dia misterius dan tentunya akan menjawab dengan misterius juga, dengan teka-teki yang hanya dia yang tahu. Sedang Anda hanya diminta untuk berusaha dan berdoa, bukan bertanya, apalagi menggugat sia-sia yang menambah beban jiwa Anda. Kedua, bukannya sehat, Anda malah kian terpuruk oleh mental yang buruk, juga fisik yang tak bugar. Pesimis itu bukan sikap yang elok untuk menunggu belahan jiwa. Hal tersebut tentunya bukan pilihan mental yang baik untuk menjalani kehidupan. Apalagi saya yakin Anda semua sudah sangat paham bahwa bahasa jodoh adalah bahasanya yang berada di dalam genggamannya. Tuhan, apakah jodohku bakal bertambah lama? Muatan pertanyaan ini syarat anasir negatif. Ini bukan pertanyaan, ini lebih tepatnya sebuah pertanyaan yang mengikis spirit hidup Anda untuk berkarya. Dalam pertanyaan itu terkandung pikiran yang zalim terhadap diri sendiri. Pertanyaan itu bukan datang dari diri Anda, melainkan akibat asupan energi Jumud dan Bahlul di sekeliling kehidupan Anda yang memandang perempuan yang dilangkah bakal lama jodohnya. Itu semua bersumber dari bias yang masih berkembang biak hingga sekarang. Sesuatu yang dikonstruksi secara sosial, dibangun dari puing-puing pikiran kebanyakan orang yang tidak berdasarkan nalar yang sehat. Bukankah puing-puing biasanya sesuatu yang lekat dengan hal-hal yang tidak menyehatkan? Lalu bagaimana? Saya bukan juru dakwah, tapi saya memilih bersetia dengan pikiran saya yang menurut saya bisa melejitkan semangat hidup saya untuk lebih bahagia dari kemarin. Saya tidak mau diperdaya bias-bias yang melemahkan diri saya sendiri. Sejatinya Anda dan saudari-saudariku yang kebetulan mengalami hal serupa tokoh, iya, sudah selayaknya juga menghempaskan bias-bias yang sedang memenuhi benak Anda. Bila Anda adil terhadap diri sendiri untuk tidak berpikir atas anggapan orang lain, Anda seharusnya membuang jauh-jauh pertanyaan tersebut. Anda berhak bahagia atas pilihan Anda dengan hal-hal yang positif yang memenuhi ruang hati Anda. Terlebih lagi soal jodoh yang sangat rapat disimpan olehnya, sang penjaga hati. Terus bagaimana? Tentu saja bila ingin cepat menemukan pasangan hidup, selain munajah kepadanya, Anda juga harus belajar melihat ke sudut hati Anda. Apakah selama ini sudah berusaha menjadi pribadi yang layak untuk mendapatkan pasangan terbaik? Apakah selama ini sudah memaksimalkan proses-proses penemuan belahan jiwa? Apakah selama ini telah menjalani misi memperbaiki sifat dan kualitas diri bila ingin mendapatkan pasangan yang berkualitas? Dan hati Anda lah yang bisa menjawabnya. Semoga bisa mengambil hikmahnya, tetap selalu bersemangat, berusaha dan berdoa. Semoga yang masih lajang bisa menemukan jodohnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.